Kalau sebelum di Ruat Sengkolo itu, anu Mas, ya seperti apa ya? Saya kebanyakan ditipu orang. Selain ditipu orang, pasti ada masalah. Ya, terus saya karena tak hati itu minta di Ruat Sengkolo. Siapa tahu Sengkolo saya itu hilang. Saya kerasin itu setelah mandi. Nah, setelah mandi itu badannya enteng. Seperti ada yang terbuang gitu. Kan enggak tahu apa yang terbuang tapi enteng. Sampai gitu. Sekarang pun enteng. Mau melakukan apa aja pas. Gitu. Itu aja. Siapa tahu nanti pemirsa mau ada yang ruatan monggo. Makasih Mas Hadi Wibowo dan Mas Anton Wibowo. Nah, para pemirsa bagi yang ingin ruatan Sengkolo silahkan. Rahayu. Para pemirsa Ragat Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Ragat Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, hari Kamis Pahing kemarin kita melaksanakan ritual ruatan Brumanuk. Kita ngeruat Mas Hadi Wibowo dan Mas Anton Wibowo. Di beberapa waktu yang lalu di video kita di channel Ragat Prasojo TV sudah kita jelaskan bahwasanya ruatan itu ada 3 hal. Yang pertama adalah ruatan Sasono atau ruatan tempat, terus ruatan Sukerto. Ruatan Sukerto ini dalam budaya Jawa ada 40 kriteria orang yang memang mendapatkan Sukerto. Salah satunya contohnya adalah unting-unting, anak perempuan 1, ontang-anting, anak laki-laki 1, kedini kedono, anak 2 perempuan laki-laki, atau kedono kedini, anak 2 laki-laki perempuan, dan sebagainya. Ada 40 kriteria orang yang mendapatkan Sukerto yang harus diruat. Dan yang ketiga adalah ruatan Sengkolo. Yang dimaksud dengan ruatan adalah kita membersihkan, merawat, ya. Membersihkan sekaligus merawat itu artinya ruatan. Sengkolo dari kata sang dan kala, perjalanan waktu. Sehingga seseorang itu ya semuanya termasuk kita semua disadari atau tidak, kita akui atau tidak kita akui, selama kita melakukan perjalanan hidup ini, menjalani perjalanan hidup kita ya, mulai lahir sampai sekarang, disadari atau tidak oleh kita akui atau tidak oleh kita, pasti kita punya kekotoran-kekotoran dalam perjalanan waktu kita menjalani kehidupan tadi. Karena itulah di dalam ajaran Jawa ada ruatan Sengkolo, ruatan perjalanan waktu, sang dan kala. Nah, kemarin oleh admin kita Mas Puji Waloyo, ini video singkat kita sudah diupload. Yang nonton cukup lumayan, ada 3.500 orang, dan mereka bertanya supaya kita menjelaskan tentang ruatan Sengkolo. Nah, ini kebetulan yang kita ruatkan saudara kita sendiri ini, Mas Hadi Wibowo dan Mas Anton Wibowo. Nah, ini kita akan ngobrol-ngobrol supaya para pemirsa menjadi paham tentang ruatan Sengkolo ini. Siapa dulu yang mau menyampaikan ini? Ini bisa kondo takon, ini bisa kondo atau menyampaikan apa yang ada di unek-uneknya Mas Hadi atau Mas Anton Wibowo, atau mau takon atau tanya. Siapa dulu? Mas Hadi dulu, silakan. Rahayu Romo. Ya, Rahayu Mas Hadi. Ini yang saya tanyakan mengenai bubur. Waktu itu kan ada buburnya. Yeah. Nah,
Yang dimaksud bubur sengkolo itu kok cuma merah aja sama putih kecil. Nah itu artinya apa? Terima kasih Mas Hadi Wibowo, Mas Anton Wibowo. Ini kebetulan namanya sama-sama Wibowo. Nah, wetonnya sama-sama Kamis, cuman beda pasarannya. Silakan Mas Anton Wibowo. Rahayu Romo. Rahayu Mas Anton. Mengenai ruwatan sengkolo. Berarti sejak lahir itu kita mendapatkan sengkolo. Itu kenapa bibitnya sengkolo itu dari mana? Itu aja Romo. Terima kasih Mas Anton. Jadi yang dimaksud ruwatan sengkolo adalah ruwatan perjalanan waktu. Sehingga kita mulai lahir sampai sekarang, disadari atau tidak, kita akui atau tidak, kita pasti pernah melakukan kekotoran waktu yang didapat dari perilaku kita sendiri. Nah, kekotoran perjalanan waktu itu macam-macam. Contoh ya, kalau kita masih bayi, yang namanya bayi kan nggak menyadari tuh bagaimana ketika orang tuanya sedang makan, tahu-tahu bayi tadi kencing, atau tahu-tahu berak. Ini kan kesalahan. Sehingga tadi saya katakan ruwatan sengkolo ini untuk membersihkan, merawat dalam perjalanan waktu kehidupan kita. Ini ketika waktu bayi itu kita nggak nyadari loh, ketika mohon maaf kita digendong ibu kita ya, apalagi kalau di rumah ya, dan tidak pakai pampers ya. Pada masa kecil kita kan nggak ada pampers ya, ibu kita sedang makan, loh enak saja si bayi tadi kencing gitu loh, atau si bayi tadi berak gitu. Ini kan sengkolo, kekotoran waktu. Terus setelah kita mulai beranjak anak-anak, kita melakukan kesalahan-kesalahan, sehingga yang masa kecilnya itu mirip-mirip dengan kita itu kan yang di di TV kemarin itu siapa, Sujiwo Tejo mengatakan kalau kita belum mencuri mangga, belum mencuri jagung, oh masa mudanya nggak bahagia katanya. Ini kan ya kita akui atau tidak, kita sadar atau tidak ya. Seperti saya yang memang hidup di desa yang diceritakan Sujiwo Tejo tadi masuk, saya pernah melakukan itu gitu loh. Yang namanya anak kecil ya, kita mencuri jagung kita bakar, mencuri mangga ya. Dan anehnya pada waktu itu walaupun kita mencuri, ketemuan si pemilik, kita nggak dimarahi loh waktu itu. Kenapa? Karena tahu, si pemilik pun tahu, kan tetangga kita pemilik jagung. Dan kita mencuri jagung kan bukan untuk mau dijual, hanya sekedar mencuri satu buah, dua buah atau dibakar, dimakan di situ. Ini kenakalan anak-anak kita ya. Dan saya masih ingat betul kok masa kecil saya itu, yang dikatakan Sujiwo Tejo itu saya pernah mengalami gitu loh. Saya ngikut nyuri jagung gitu. Pernah ketahuan, ketemuan ya sama pemilik ya. Si pemiliknya nggak marah, cuman ketawa aja. Dimakan loh, Le. Ojo diguak. Itu nggak marah loh pemiliknya gitu loh. Karena inilah kenakalan masa kecil kita. Si pemiliknya nggak marah waktu itu nyuri, cuman dimakan aja. Dan pada waktu itu kalau saya ingat masa kecil saya tadi, jagung, kita ngambil jagung, nyolong jagung, kita bakar ya, malam-malam gitu ya. Terus pakai arang, kadangkala ya jagung tadi belum matang betul loh dibakar. Terus kita makan ya, belum matang betul itu dibakar, kita makan. Kadang pagi hari kita mencret ya. Ini kenakalan, ini kebahagiaan anak kecil ini yang diceritakan Sujiwo Tejo tadi. Dan pemiliknya ketemuan tahu, tidak marah kok. Karena di sisi lain anak-anak remaja pada waktu itu ya nyolong jagung dibakar ya, kadang di pos kampling gitu ya, kan sambil ronda. Jangan sampai ada pencuri masuk
desa kita. Karena pada masa kecil saya dulu ini kan listrik belum seperti sekarang. Tempatnya gelap, kita kadang-kadang pakai oncor, pakai obor. Sehingga tetangga kita pemilik jagung ya ketahuan ya nggak marah ya. Cuman pesannya gitu, dipangan tenan lho, Le. Aja diguai. Iman-iman panganan kok diguak. Nah, ini kan termasuk sengkolo. Walaupun kita sadar atau tidak gitu loh. Belum lagi dalam perjalanan waktu secara nggak sengaja kita ngomong menyakitkan orang. Kita menyakiti dengan omongan kita menyakiti dengan perilaku kita. Secara nggak sadar kita menipu orang. Ya memang yang kita tipu hal-hal kecil sih. Kalau hal besar biasanya kan ya kadang-kala kalau memang orang tuh karakternya kriminal ya tentunya kadang-kadang kan kita melakukan kesalahan-kesalahan besar. Dan ini akan menjadikan sebuah kekotoran waktu. Sehingga ketika kita karma pala ngunduh yang pakarti, ya, ini akan mengotori karma kita, perbuatan kita. Sehingga kita berharap dengan melakukan ruwatan sengkolo tadi, kalau kemarin Mas Hadi Wibowo sama Mas Anton Wibowo itu saya suruh melepaskan burung. Ini kan melepaskan burung kan menanam karma, melepaskan makhluk yang terkurung, supaya kejelekan-kejelekan sengkolonya Mas Hadi dan Mas Anton tadi dilepaskan Tuhan, seperti halnya Mas Hadi dan Mas Anton melepaskan burung tadi. Jadi di dalam ajaran Jawa tidak ada ajaran kok kita harus menyembelih burung, itu tidak ada, menyembelih binatang itu tidak ada, tapi kita lepaskan. Nah, ruwatan sengkolo ini ada beberapa pilihan sebenarnya. Ada yang melepaskan burung. Kemarin Mas Hadi, Mas Anton burung perkutut, terus burung perit. Bisa juga kadang-kadang disuruh melepaskan ikan ke tentunya kita lepaskan ke sungai yang besar. Jangan sampai ikan yang kita lepaskan tadi akan mati. Atau kadang-kadang kita disuruh menanam pohon. Cuman kalau menanam pohon kan lokasinya harus jauh ya. Bukan menanam pohon di pekarangan kita terus nanti kita yang ngambil buahnya, itu namanya bukan ruwatan, itu namanya bertani. Namanya ruwatan itu ya harus menanamnya di tempat gersang, di pegunungan yang tanahnya tidak ada pemiliknya dan tanah itu milik negara. Karena itu untuk penebusan sengkala tadi, penebusan dosa. Karena setelah kita paham ternyata dosa kan bukan milik ajaran Arab, dosa itu milik ajaran Jawa juga ternyata gitu loh. Ini namanya penebusan dosa dengan ruwatan sengkolo tadi, dengan menanam pohon, dengan melepaskan ikan, melepaskan burung ya. Dan ini ternyata ajaran Jawa ini ada kemiripan dengan ajaran Cina. Saya pernah baca di Cina itu ada ritual namanya Fangsen. Melepaskan burung juga, melepaskan makhluk hidup yang terkurung, yang terikat untuk dilepaskan. Terus tadi yang ditanyakan Mas Hadi, salah satu persyaratan ruwatan sengkolo tadi kan ada bubur sengkolo. Bubur sengkolo ini ada 5 macam Mas. Ya. Satu takir atau satu lepek ya, ini putih. Ini melambangkan bapak atau melambangkan laki-laki. Terus ada satu takir bubur berwarna merah. Ini melambangkan perempuan. Setelah itu ada satu takir atau satu lepek buburnya separuh. Ini melambangkan laki-laki dan perempuan. Terjadi proses spiritual antara laki-laki dan perempuan. Setelah itu ada satu lepek
bawahnya itu putih, atasnya merah. Ini menggambarkan kehidupan berikutnya, munculnya kehidupan baru, yaitu laki-laki. Terus satu piring lagi, bawahnya merah, atasnya putih. Ini melambangkan kehidupan baru yang namanya perempuan. Inilah dimaksud dengan bubur sengkolo, perjalanan waktu sangkala. Setelah itu kan ada bubur poncowarno. Poncowarno ini melambangkan saudara kita, saudara nafsu kita, yaitu Angkara, Ludra, Sukardo, Nimpuno. Di video yang satunya kita nyari ini nggak ketemu apa satunya, ternyata Angkara, Ludra, Sukardo, Nimpuno, yang lupa Ludronya. Nah, ini jadi kalau mau kita ruwatan sengkolo, ini harus ada ini. Ada bubur sengkolo ya, karena memang kita ini melambangkan perjalanan waktu. Terus ada bubur poncowarno, melambangkan saudara kita. Ya. Karena tanpa saudara kita nggak kukuh gitu loh. Kita nggak punya nafsu angkoro, ya kita nggak berkembang. Angkor atau amarah nggak berkembang. Kalau kita nggak punya nafsu Sukardo, kita nggak suka lawan jenis. Ini sedulur kita dengan disimbolkan bubur poncowarno, merah, hitam, kuning, putih, hijau. Ya. Terus ada cok bakal, karena semua ini adalah bebakalan yang urip. Dan cok bakal ini mampu membuat energi tersendiri yang bersinergi dengan energi semesta. Terus ada burung sejumlah usia. Burung perkutut saran saya, tapi kalau banyak, oh burung perkutut kemahalan Pak, boleh diganti emprit. Cuman kalau bisa ini pilihan terakhir gitu, karena emprit itu kan burung hama. Kalau bisa burung perkutut. Nah, ini syarat pokok untuk ruwatan sengkolo. Nah, kalau ada rezeki ya dengan tumpeng, minimal ada tumpeng robyong. Kalau ada rezeki lagi ya tumpengnya 3, tumpeng robyong, tumpeng kendit, terus tumpeng istilah sekarang itu tumpeng kabuli, supaya kinabulan doa-doa kita. Kok ada rezeki lagi? Ya nanggap ayang gitu. Jadi sesuatu itu tidak harus membebankan kita. Yang penting yang pokok tadi ada gitu. Tanpa tumpeng pun tidak ada masalah gitu. Ya, memang gimana lagi karena nggak ada duit gitu. Jangan dipaksakan. Nah, ruwatan sengkolo ini kalau ingin lebih mantap memang sendiri-sendiri. Tapi sebenarnya kalau ruwatan sengkolo ini masih bisa dilaksanakan bersama-sama. Tapi kalau ruwatan Sukerto ini nggak bisa bersama-sama. Karena Sukertonya Untang-Anting akan berbeda dengan Sukertonya Kembang Sepasang. Akan berbeda dengan Sukertonya Pendowo. Akan berbeda Sukertonya dengan Pendawi. Ini berbeda. Jadi kalau ruwatan Sukerto ini nggak bisa bersama-sama. Tapi kalau ruwatan Sengkolo ini masih bisa dilakukan bersama-sama. Sehingga kemarin ini Mas Hadi Wibowo sama Mas Anton Wibowo dilakukan bersama-sama untuk menghemat biaya. Tapi di sisi lain ketika Mas Anton ini meditasi merasa kurang puas. Karena memang sebenarnya paling bagus ya dilaksanakan sendiri-sendiri. Karena wetonnya berbeda, kecuali kalau wetonnya sama. Sehingga setelah meditasi, Mas Anton dapat petunjuk
untuk menyempurnakan. Nah, sekarang Mas Hadi dan Mas Anton coba cerita ke pemirsa bagaimana perasaannya setelah diruat ya. Sebelumnya bagaimana dan sesudahnya bagaimana. Coba, jadi para pemirsa kalau ingin melakukan ruatan ya, ini biar paham. Dan ini mendorong kita semua karena ajaran Jawa adalah Gomo Budi, agama kesadaran. Tanpa perintah, tanpa larangan, tanpa ancaman, tanpa iming-iming. Tetapi menjadi sebuah lifestyle, gaya hidup. Ajaran Jawa adalah lifestyle, gaya hidup dengan penuh kesadaran. Bukan way of life. Bukan tuntunan hidup. Karena kalau namanya way of life, tuntunan hidup, nah tuntunan itu kan di depan. Sesuatu yang kita pandang untuk bisa jadi, kita akan jadikan contoh. Tapi kan masih di depan pandangan. Bukan sesuatu yang real, bukan sesuatu yang menjadi kebiasaan hidup, betul. Itu perbedaannya. Kalau ajaran Dayo rata-rata way of life, tuntunan. Bahkan kadang-kadang yang cerita ini lo belum pernah melakukan. Karena cuma pandangan. Jadi way of life itu kan pandangan. Way of life, pandangan hidup. Namanya pandangan yang kita pandang di depan kan kadang-kadang kita kan belum melakukan. Kita ke depan, ya di depan lagi gitu. Way of life, way of life. Ini ajaran Dayo rata-rata karakternya seperti itu, way of life, pandangan hidup. Tetapi kalau ajaran Jawa adalah life, style of life, gaya hidup, lifestyle, ya, gaya hidup. Dengan kesadaran kita lakukan setiap saat. Yang high logis, fenomenalar, yang realistis atau kasunyatan berdasarkan serat teles. Bukan pandangan hidup ajaran Jawa itu. Bukan way of life ajaran Jawa itu. Ajaran Jawa adalah lifestyle, gaya hidup. Kalau pandangan hidup kan sesuatu yang belum pernah kita lakukan tapi ingin kita contoh. Bahkan yang cerita pun seringkali dia hanya pandai bercerita tapi dia belum pernah melakukan. Mereka sering cerita tentang alam pasca kematian tapi dirinya sendiri belum pernah mati. Itulah way of life, pandangan hidup. Bukan lifestyle. Coba sekarang gantian Mas Hadi dulu atau Mas Anton dulu? Mas Hadi dulu. Nah, ini ditanya dulu Pak. Nah. Ya, kan kemarin kan ada mandi kembang sama kainnya pakai kain mori. Itu filosofinya Pak? Oh iya. Ya kemarin bunganya ini para pemirsa juga harus paham ya, tadi ada bubur sengkolo, bubur poncowarno, terus ada cok bakal, ada burung sejumlah usia, terus ada bunga. Bunganya ada dua. Satu bunga telon. Bunga telon ini ada bunga mawar merah, ada kenongo, ada melati putih atau mawar putih. Ini melambangkan energi negatif dan energi positif. Plus minus, ya. Energi malam, energi siang, plus minus. Dan ini disatukan dengan kenongo, energi positif dan negatif tadi, supaya bersih, netral, ya. Setelah netral, setelah itu disucikan dengan bunga setaman. Ya, apa yang dimaksud dengan bunga setaman? Bunga setaman itu sebenarnya enggak ngarani, namanya bunga sak taman. Apapun ada yang ada di situ gitu loh. Cuman perbedaannya kalau bunga setaman untuk yang hidup boleh dikasih kembang kantil atau locari. Tapi kalau bunga setaman untuk orang yang sudah meninggal ini tanpa bunga kantil untuk disucikan. Sehingga kemarin itu kan bunga kembang telonnya kan ditinggal di tempat ruatan. Nah, kembang setamannya dibawa ke tempat pemandian untuk mensucikan. Sehingga ketika energi negatif positif sudah dinetralkan, terus dibersihkan dengan yang diruat itu dengan berbalut kain putih.
Ya supaya putih, supaya bersih, supaya suci. Di situ disucikan dengan di tempat air mengalir. Terus ada perlambang potong kuku, potong rambut. Ini simbol-simbol ke sengkolo-sengkolo tadi supaya hilang. Terus bunga sisa-sisa yang untuk disucikan tadi kan semuanya dihanyutkan. Dihanyutkan di air yang mengalir. Sehingga kemarin kan dihanyutkan di Brantas kemarin itu. Nah, ada lagi yang ditanyakan sebelum nanti testimoni. Nah. Mengenai air yang buat mandi itu, apa itu diharuskan pakai 7 sumber, 7 mata air? Apa wajib? Terima kasih Mas Hadi. Jadi air yang untuk mensucikan tadi kan dengan kembang setaman, terus dengan air dari 7 mata air. Karena setiap mata air ini memiliki karakteristik energi sendiri-sendiri. Nah, sementara dalam tubuh kita ini juga ada energi tersendiri. Karena perbuatan-perbuatan keseharian kita tadi, sengkolo tadi, ini perlu dibersihkan. Di setiap mata air tadi memiliki energi-energi tersendiri. Ini pernah ada yang melakukan penelitian, ini malah orang Jepang ini. Setelah melakukan penelitian, dia nulis Secret of Water, rahasia air. Ternyata dari setiap air yang berbeda mata air, ini molekulnya berbeda. Bahkan saya lupa nama penulisnya, saya punya bukunya, Secret of Water. Ini meneliti dari berbagai mata air. Ya. Ternyata molekulnya berbeda, energinya berbeda. Ya. Nah, ketika molekul-molekul yang berbeda tadi terus kita kasih energi dengan doa-doa tersendiri, dengan mampu mengeluarkan vibrasi energi doa, air tadi bisa menjadi penyembuhan. Jadi obat gitu loh. Ini ilmiah loh ternyata. Dan ini sudah dilakukan leluhur kita dulu gitu loh. Jangan dikiranya ini istilahnya tidak ilmiah klinik. Enggak, ternyata setelah diteliti ilmiah loh ini. Jadi tanpa doa pun ngambil 7 mata air dari berbagai sumber bisa buat pengobatan, bisa. Tanpa doa berarti. Iya. Karena setiap dari mata air tadi, air-air tadi memiliki molekul-molekul yang berbeda, memiliki energi-energi yang berbeda. Apalagi dipancing dengan doa yang mampu memberikan vibrasi. Yeah? Nah, Mas Anton ada yang tanyakan, nanti penutupnya testimoni nih. Apa yang dirasakan, kenapa kok pingin diruat? Setelah itu, setelah ruatan apa yang dirasakan? Ada yang ditanyakan? Nah, udah, kalau udah sekarang testimoni. Siapa duluan? Mas Anton dulu atau Mas Hadi duluan? Nah, Mas Anton duluan mau testimoni. Apa yang dirasakan sebelum ruatan sengkolo bermanuk dan apa yang dirasakan sesudah ruatan sengkolo bermanuk? Sebelum ruatan saya itu yang saya rasakan sebelumnya kan saya itu saya cepat emosi. Yeah. Dikit-dikit emosi. Yeah. Setelah ruatan itu paling enggak berkurang lah. Oh iya. Gitu. Yeah, sesuatu tidak bisa instan. Iya. Terus itu masalah aura, mungkin aura mungkin. Yeah. Kelihatannya agak berubah. Yeah. Ya sedikit cerah lah. Cerah. Ketimbang sebelum ruatan. Jadi bisa menarik rezeki kayaknya. Bisa juga narik jodoh kayaknya ini. Ya mungkin itu aja. Terus Mas Anton cerita katanya setelah meditasi kok dapat petunjuk kurang sempurna karena harus bareng. Sementara padahal wetonnya Mas Anton itu tidak kemis sama dengan Mas Hadi, cuman sama-sama kemis, beda pasarannya. Kemarin kan ruatannya pakai kemisnya Mas Hadi, bukan kemisnya Mas Anton. Gimana nih? Iya. Setelah ruatan saya kan biasa ke Punden. Yeah. Cari wangsit. Aduh. Mungkin cari
pangsit. Pangsit. Enggak cari pangsit, cari pangsit ya. Setelah itu ada bisikan apa itu ilham lah. Katanya belum sempurna, harus sempurna lagi lah. Itu aja. Itu aja yang saya dapatkan Romo. Terima kasih Mas Anton. Nanti kita sempurnakan di puncak Gunung Katu nanti. Kita cari hari Kamis depan 1 bulan lagi. Mas Hadi silakan. Kalau sebelum di Ruat Sengkolo itu Mas. Ya seperti apa ya? Saya kebanyakan ditipu orang. Selain ditipu orang pasti ada masalah. Ya, terus saya kereta hati itu minta di Ruat Sengkolo. Siapa tahu Sengkolo saya itu hilang. Kerasnya itu setelah mandi. Nah setelah mandi itu badannya enteng. Seperti ada yang terbuang gitu. Nggak tahu apa yang terbuang tapi enteng. Sampai sekarang pun enteng. Mau melakukan apa aja pas. Itu aja. Siapa tahu nanti pemirsa mau ada yang ruatan monggo. Makasih Mas Hadi Wibowo dan Mas Anton Wibowo. Nah, para pemirsa bagi yang ingin ruatan Sengkolo silahkan. Monggo. Karena tadi konsepnya diakui atau tidak, kita sadari atau tidak, mulai kita lahir sampai sekarang, kita pasti punya Sengkolo. Kekotoran-kekotoran perjalanan waktu dalam kita mengarungi kehidupan. Biayanya apa mahal? Enggak mahal biayanya. Biayanya enggak mahal. Tadi sudah saya sampaikan. Yang penting, yang pokok itu kan ada bubur Poncowarno, bubur Sengkolo, terus cok bakal, kembang telon, kembang setaman. Ini kan enggak mahal ini. Bubur Poncowarno, bubur Sengkolo kan kita buat sendiri tuh, sederhana. Enggak mahal. Terus ada burung sejumlah usia kita. Ya kalau bisa berkutut, kalau enggak emprit. Atau kalau kita punya duit, nah ini saya pernah dimintai tolong pejabat tinggi negara. Selain pejabat tinggi negara, dia punya pabrik, punya apartemen. Nah, karena dia orang kaya, itu minta tolong saya untuk diruat. Waktu itu beliaunya ini melepaskan burung-burung yang mahal-mahal. Untuk beli burung aja bisa waktu itu habis 25 juta atau berapa. Nah ini kan keikhlasan beliaunya yang dilepaskan burung-burung mahal, burung-burung langka gitu loh. Dan ini nggak bisa kita contoh gitu loh. Saya dimintai tolong untuk meruat orang itu mulai dari rakyat biasa sampai pejabat tinggi negara saya pernah. Biayanya relatif gitu loh. Kalau orang biasa mau niru yang kayak pejabat tinggi negara tadi kan nggak mungkin. Nggak kuat katanya. Biayanya nggak mahal. Mau ruatan sendiri, kita hanya memberikan semacam arahan, silahkan kita kasih arahan lewat telepon. Tanpa harus mendatangkan saya gitu. Karena kalau mendatangkan saya kan nanti, ya bener saya ini orangnya kan pantang meminta, pantang menolak. Sutik njaluk, sutik nampik. Tapi biasanya kan kalau orang Jawa kan wah ini nekane Pak Sutrimo ya paling nggak minimal ganti BBM kan gitu. Walaupun kita pernah loh seringkali diundang ke mana-mana kadang BBM nggak dikasih pernah loh. Bahkan kita pernah diundang jauh-jauh ke Kediri pulang kelaparan pernah loh. Karena acaranya selesai tengah malam, kita bawa duit tapi kan tengah malam nggak ada orang jualan. Ya udah kita ngempet kelaparan sampai di rumah. Jadi sangat relatif untuk biayanya. Tergantung titik kesadaran kita masing-masing. Kalau ada rezeki, selain yang pokok tadi tercukupi, ada tumpeng. Ada rezeki lagi, selain tumpeng terus semuanya mau nanggap wayang, itu terserah yang bersangkutan gitu. Tapi pada prinsipnya ruatan Sengkolo tidaklah mahal. Dan itu berguna untuk pribadi kita. Seperti yang diceritakan testimoninya Mas Hadi Wibowo dan Mas Anton Wibowo tadi.
Untuk alam semesta ada manfaatnya karena kita memberikan keseimbangan. Saat ini kita cari burung sulit loh sekarang ini. Buru-buru burung perkutut, burung emprit aja yang namanya burung hama aja sekarang sulit loh cari burung emprit itu. Kita ingin memberikan keseimbangan alam. Kita lepaskan burung, jangan malah kita kurung, jangan malah kita tembak, kita matikan. Kita beri keseimbangan alam. Lebih jelasnya, silahkan hubungi nomor HP atau WA Raket Prasojo TV di deskripsi. Dan hampir setiap semua video channel Raket Prasojo TV itu ada deskripsinya. Silakan baca, silakan hubungi. Sementara ini dulu para pemirsa tentang penjelasan kita tentang ruwatan Sengkolo. Merawat perjalanan hidup kita mulai dari lahir sampai detik ini, sampai kita hidup sekarang ini. Mudah-mudahan mampu memberikan pencerahan pada kita semua. Dan bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu. Rahayu.